Senin tanggal 14 Juni 2021, Panja Komisi 4 DPR RI bersubsidi dan kartu tani menyelenggarakan RDP dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, serta Dirut PT Pupuk Indonesia Holding Company dalam rangka mengumpulkan data terkait kajian revisi kriteria petani penerima pupuk bersubsidi dari petani yang memiliki lahan 2 hektar menjadi petani dengan lahan kurang dari 1 hektar. Data terkait waktu produksi dan waktu pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PIHC dalam rangka penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani setiap bulan. Realisasi penyaluran sisa stok dan estimasi kebutuhan hingga akhir tahun 2021. Data realisasi penyaluran dan pemanfaatan kartu tani tahun 2021 serta blank spot area yang menjadi kendala ketidakefektifannya program kartu tani dan beberapa permasalahan-permasalahan lain yang akan digali oleh anggota panja di Komisi 4 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 276 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib rapat dengar pendapat hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah bisa disetujui? RDP hari ini dimulai pada pukul 10.48 menit waktu Indonesia Barat dan akan diakhiri pukul 12.48 menit. Apabila belum selesai, akan dilanjutkan sesuai dengan pasal 254 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama. Dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pengantar ketua rapat. 2. Penjelasan para eselon 1 dan dirut PIHC terhadap agenda rapat. Bapak-bapak, nanti bapak-bapak akan diberikan waktu masing-masing 5 menit untuk menjabarkan dan menjelaskan terkait data-data yang Bapak bawa. Jadi sekali lagi, data-data yang Bapak bawa hari ini. Kemudian tanggapan anggota Komisi 4 DPR RI, catatan rapat dan penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Bapak Ibu yang kami hormati, pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha pertanian dan merupakan salah satu input utama dalam meningkatkan produksi pertanian. Mengingat pentingnya peran pupuk, Komisi 4 DPR RI memahami apabila pemerintah memberikan porsi anggaran yang besar untuk pemenuhan pupuk bagi petani melalui kebijakan pupuk bersubsidi. Oleh sebab itu, permasalahan pupuk merupakan topik yang selalu dibahas dan dikritisi oleh Komisi 4 DPR RI. Apalagi awal tahun 2021 ini kebijakan pupuk subsidi mendapat sorotan tajam dari Bapak Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan dampaknya secara signifikan terhadap peningkatan produksi nasional. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo meminta agar program pupuk bersubsidi dievaluasi karena dinilai ada yang salah dalam penyalurannya. Secara umum Komisi 4 DPR RI melihat pangkal masalah dalam kebijakan pupuk bersubsidi adalah data kebutuhan pupuk. Sekali lagi, data kebutuhan pupuk, baik di sektor pertanian maupun perikanan yang real dan akurat dan produksi pupuk sesuai kebutuhan. Permasalahan lain adalah terkait distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana penyusunan time schedule masa penyaluran yang dimulai dari perencanaan kebutuhan pupuk hingga waktu sampai pupuk subsidi ke petani. Sangat disayangkan masalah ini berulang setiap tahun tanpa ada pembenahan yang mendasar. Hal ini berpotensi terhambatnya penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan menimbulkan kekisruhan ketika menghadapi musim tanam. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi pertanyaan antara lain mengenai IRDKK dan realisasinya, serta jumlah permintaan pupuk untuk setiap jenis produk per provinsinya. Komisi 4 DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan terkait kapasitas produksi masing-masing pabrik pupuk anak perusahaan. Mohon agar dijelaskan per jenis bahan baku dan per produk pupuk subsidi. Melalui rapat hari ini, diharapkan akan diperoleh informasi yang mendetail dan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Kemudian, dari informasi yang diperoleh tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menghasilkan rumusan, arahan, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan
penyaluran pupuk bersubsidi dan program Kartu Tani Nasional. Jadi Bapak-bapak, kami menjelaskan bahwa yang hadir di sini adalah panitia kerja, ya, bagian dari Komisi 4 panitia kerja terkait pupuk subsidi dan kartu tani ini. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada para eselon 1 dan Dirut PIHC untuk menyampaikan penjelasan terkait data-data tersebut, dan kami persilahkan masing-masing 5 menit. Bapak silahkan, dan kita interaktif ya. Bukan begitu ya, anggota? Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bidan. Sebentar, Pak Soehardi Duga dulu. Oh, iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman Panja dan mitra kita yang saya hormati. Saya kira memang Presiden sudah memberikan warning bahwa kita tidak akan mengimpor beras dengan harapan bahwa produksi bisa kita tingkatkan. Untuk itu kita berikan subsidi pupuk dalam rangka peningkatan produksi sektor pangan khususnya dan beras. Tapi 5 tahun terakhir kita melihat bahwa kita hanya mampu mempertahankan produksi, tidak meningkatkan produksi. Dengan demikian, di mana fungsi dan peran subsidi yang cukup besar yang kita berikan kepada petani kita. Ada 6 yang tidak tepat selama ini, yaitu tidak tepat jenis, tidak tepat jumlah, harga, tidak tepat tempat penyaluran, timpang dengan data baku sawah per kabupaten, dan tidak tepat waktu penyaluran, tidak tepat sasaran juga, karena banyak juga pupuk subsidi ini masuk di perkebunan besar. Selanjutnya, tadi kita sudah sepakati data baku sawah 7,4 juta hektar, kalau P2 itu ya 14,8 juta. Sederhana sekali perhitungannya, kalau setengah ton per hektar ya 7,4 juta hektar, sedangkan subsidi kita 9 juta ton. Sesungguhnya terpenuhi ini kalau memangnya hitungan apa namanya, sederhananya. Dengan demikian kita bisa sepakat barangkali bahwa memang IRDKK selama ini menjadi persoalan, tidak sesuai atau tidak valid. Dan IRDKK juga ini menjadi tempat kambing hitam, bahwa ini loh yang kita butuhkan 24 juta ton, sedangkan yang kita berikan subsidi hanya 9 juta ton. Jadi kalau pupuk langka, pupuk tidak cukup, wajar karena IRDKK itu 24 juta ton, sedangkan yang kita subsidi hanya 9 juta ton. Olehnya itu, maka kita perbaiki IRDKK ini. Dan salah satu cara untuk memperbaiki IRDKK ini dan sekaligus juga supaya tepat penyaluran, maka memang kita butuh data baku sawah atau fungsi sawah, fungsional sawah di tiap kabupaten. Kalau ada itu maka timpanglah, kita lihat timpangnya. Kenapa kabupaten ini justru lebih banyak, kabupaten ini yang banyak baku sawah dan fungsi sawahnya lebih besar, kenapa sedikit? Nah, ini yang kita tidak dapat selama ini, dan ini dirasakan. Saya rasakan di kabupaten, di provinsi saya. Ada yang data baku sawahnya kecil tapi justru penerima pupuk besar. Ya, ini yang menjadi persoalan kita. Urea menjadi pupuk utama. Kalau ini tidak tersedia, maka memang mengganggu dan menjadi persoalan di petani kita. Dan ini loh, pupuk jangan lihat hanya dari sisi petani, ini bisa mengganggu stabilitas, baik stabilitas politik maupun stabilitas keamanan. Karena kalau pangan tidak mencukupi, ya terkait secara menyeluruh. Olehnya itu memang perlu memang
kita data yang lengkap supaya kita bisa mencari solusi yang tepat. Selanjutnya, hasil audit PT Pupuk Indonesia. Kami belum dapatkan juga. Apa benar produksi atau subsidi pupuk ini sesuai dengan jumlah subsidi? Ini kan perlu dipertanyakan. Siapa yang menangani wilayah-wilayah tertentu? Karena begini, katakanlah kawasan Sulawesi, kemudian kawasan timur Indonesia, itu produksinya di Makassar kalau tidak salah, ya, dilayani oleh pupuk Kaltim. Kalau kapasitas bukan produksi ya, kapasitas pengepakan yang ada di Makassar itu melayani secara menyeluruh untuk kawasan timur Indonesia, saya melihat tidak mampu. Nah, ini tidak mampu. Saya sudah lihat itu kapasitas produksinya. Olehnya itu, kalau kita ingin melihat di mana saja itu kapasitas pengepakannya, karena kan pupuk ini kan dikirim dari pupuk Kaltim dalam bentuk curah, kemudian di packing di Makassar, kemudian dikirim ke seluruh Sulawesi, Papua sampai ke Papua. Nah, kalau hanya di Makassar saja saya lihat tempatnya itu memang tidak mencukupi, kecuali kalau ada di provinsi yang lain atau langsung dari pupuk Kaltim ke Papua. Nah, ini yang saya melihat. Jadi sesungguhnya subsidi pupuk dengan jumlah yang ada saat ini mencukupi. Hanya strategi kita yang belum tepat sehingga tidak bisa meningkatkan produksi. Dengan demikian Panja ini akan bekerja bersama-sama dengan Bapak untuk mencari solusi yang paling tepat dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi supaya petani kita merasakan rasa keadilan. Saya masih berpikir antara subsidi input dengan subsidi output. Ya, karena memang arah sekarang juga ini utamanya di badan anggaran lebih mengarah kepada subsidi output. Artinya dan hasil kunjungan kami juga kemarin di Indramayu, ya, petani rata-rata mengharapkan bahwa harga yang disubsidi, harga gabah yang disubsidi. Kalau harga gabah yang disubsidi berarti kita mensubsidi output dari hasil pertanian itu, ataukah subsidi langsung. Jadi formulanya ini kita akan cari dan Panja ini akan merekomendasikan kepada pimpinan nanti langkah-langkah yang paling tepat. Dengan demikian mari kita jujur untuk mencari solusi bersama-sama di dalam menyelesaikan persoalan pupuk kita ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunarna, habis itu baru ke Pak Suwandi ya, TP ya. 5 menit Pak Wandi nanti ya. Ya Pak Narna silakan.